Dia membantah ada lembar ujian ujiannya itu ada gitu. Loh kalau ada, ini aneh lagi. Kenapa pada saat Bareskrim tidak ditampilkan? Mana yang bohong? Yang pada saat Bareskrim atau pada saat ini? Jadi artinya di sini tuh kebohongan-kebohongan yang ditampilkan yang makin ditutup-tutupi itu makin kacau. Kayaknya UGM akan menyiapkan satu strategi yang menurut saya strategi yang kurang bagus ya gitu. Kenapa? Pada menit ke-3 lebih 55 detik ya gitu. Ova mengatakan hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah merupakan, dia menekankan ini, tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Artinya apa Mas? Dan semua pemirsa Era Channel. Artinya ini UGM kayak mau lepas tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa meneh di lokasi yang luar biasa ini. Di lokasi yang luar biasa. Jadi sobat RH sekalian, bertemu Mas Roy Suryo karena kita berada dalam acara yang sama, zikir puisi. Betul. Pertanyaannya ini adalah soal tanggapan Mas Roy mengenai pernyataan Rektor UGM. Ya. Saya harus disclaimer, saya belum dengar itu. Oke, gini. Gitu. Saya terus terang selaku ya kita lah ya, Yeah. saya dan Mas Refli. Kalau Mas Refli sudah dengar, Yeah. selaku alumni UGM ya, lulusan deh, enggak alumni. Kalau alumni itu orang nggak lulus saja bisa disebut alumni. Yeah. Karena definisi itu udah diubah. Ya, pada AD dan RT Kagama ya. Yeah. Ubahnya tahun 2014 dulu. Yeah. Kita tahulah siapa itu yang mengubah dan atas perintah apalah di pasal 9 itu ya. Jadi artinya saya sebagai lulusan kan tuh terus terang saya sedih ya. Sedihnya tuh gini. Perkara kontennya oke, tetapi Yeah. sekelas Universitas Gadjah Mada, sekelas kampus yang besar gitu ya. Kenapa membuat statement yang sangat-sangat minimalis atau Yeah. sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas UGM seperti itu. Satu ya, kenapa saya bilang gitu? Sudah sangat terlambat statement itu. Ya harusnya itu sudah diberikan. Jadi kalau dulu mungkin memberikan statement itu masih Yeah. oke. Ini tuh bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah berkembang luar biasa besar, luar biasa panjang. Dan kemudian ketika ini dilakukan di tengah-tengah statement-statement yang juga atau di tengah-tengah proses ya, lagi ada beberapa orang dikriminalisasi ya gara-gara hanya akan menyampaikan soal fakta yang ada pada ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazahnya Joko Widodo ya gitu, dan banyak sekali temuannya, dan itu sebenarnya dari dulu UGM itu ditunggu, dan kenapa baru sekarang, itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian formatnya itu format yang sangat klasikal, format yang sangat-sangat sederhana, hanya monolog ya gitu. Jadi rektor bicara sendiri dengan background di ruang sidang ya, sidang utama. Kemudian setelah itu ada juga podcast yang berisi 4 orang, ada seseorang namanya Andi, kemudian ada rektor juga ya, Profesor Ova, kemudian ada juga wakil rektor 1 Profesor Wening, dan juga ada dekan Fakultas Kehutanan yang kita tahu Dr. Sigit Sunarta. Ya artinya itu juga monolog juga gitu loh. Gitu, jadi meskipun pertanyaan kayaknya ada dialog, tetapi dialognya itu benar-benar kelihatan kalau itu tuh sudah dipersiapkan baik pertanyaannya maupun jawabannya. Nah, harusnya ya ini poin yang ketiga. Kalau memang sudah itu terjadi sekarang dan sudah banyak fakta-fakta, data-data yang muncul, harusnya itu muncul dengan data-data juga gitu loh. Dengan data-data juga dan artinya untuk juga menjawab pertanyaan itu semua ya, mulai dari statement rektor sendiri yang sekitar nggak sampai 5 menit, dan kemudian statement dari mereka berempat yang durasinya setengah jam ya, 33 menit, itu nggak ada sama sekali menampilkan fakta atau data, hanya narasi. Sekali lagi hanya narasi.
Jadi hanya omon-omon saja. Jadi hanya omon-omon. Jadi artinya ini sih mirip kayak waktu gelar perkara khusus di Barreskrim ya, yang dari sana katanya ada ahli ya, gitu yang inisialnya JS itu ya hanya omon-omon aja, nggak bisa membantah apa yang saya paparkan, nggak bisa membantah apa yang dokter Respon paparkan, apapun dokter Tifa paparkan. Nah, poin yang terpenting adalah apa? Saya cermati. Jadi saya memang harus menjawab ini, karena saya lah satu-satunya orang yang disebut dalam video itu selain Jokowi. Ya gitu. Jadi di menit ke-31 lewat 7 detik nama saya disebut. Ya gitu. Jadi kalau Roy Suryo bagaimana? Itu kaget juga saya gitu. Tapi ya sudah, makanya saya harus menjawab gitu. Kenapa? Karena kalau saya dalam konteks itu dikatakan, itu kan UGM tuh seolah-olah mencampur adukkan ya definisi yang ada pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Ya, dia menganggap semua itu ranah privat. Jadi nggak ada yang ditampilkan. Konyol banget. Dan konyolnya apa? Ya, orang yang sama ya, ketika Oktober tahun 2022 yang namanya Dr. Sigit Sunarta, ya itu adalah dekan Fakultas Kehutanan. Waktu tahun 2022 itu dia benar udah menampilkan fotokopi ijazah Jokowi, dan ada dua yang ditampilkan, fotokopi juga dari ijazahnya almarhum Hari Mulyono, dan dia menampilkan skripsi yang asli, yang dituntut asli. Makanya waktu itu kita kemarin tidak ditampilkan sama sekali dengan alasan ini menghormati keterbukaan informasi publik, itu termasuk ranah privat. Come on gitu ya. Kampus Universitas Gadjah Mada yang katanya mendapat predikat nomor 2 di seluruh Indonesia selaku penyelenggara PPID ya gitu, informasi publik yang itu di PPID. Seperti itu, dan ini makin menandaskan kejadian beberapa hari sebelumnya ketika Dr. Resmond, Dr. Tifa itu datang ke kampus UGM untuk menyerahkan surat saja harus melawan dalam tanda kutip ya 15 lebih satpam ya gitu, padahal hanya untuk nyerahin surat. Kok seperti katrok seperti ini ya gitu. Benar-benar saya mengatakan katrok. Saya juga lagi nulis nih. Kekatrokan itu sebenarnya juga tidak hanya ini saja. Awal bulan yang lalu tanggal 5 Juli tepatnya, ketika kampus bukan kampus, ketika ada kawan-kawan dari Visipol UGM akan memperingati 80 tahun usia Bang Adi atau Asadi Siregar. Bang Adi itu ulang tahunnya tanggal 3 Juli, tapi itu acara itu masih tanggal 5 Juli. Itu pun dilarang di kampus UGM. Balairung itu ditutup, ya maksudnya ditutup itu tidak boleh untuk pergerakan. Gara-gara ide dari teman-teman panitia ini memang kreatif ya. Judul acaranya Kampus Biru Menolak Ayah. Padahal itu dua judul novelnya Bang Adi. Kampus Cintaku di Kampus Biru tahun 74, Menolak Ayah itu tahun 84. Cerita dari Menolak Ayah itu cerita rumah tangga biasa. Tapi ketika digabungkan, wow, pihak rektorat, pihak pimpinan universitas mungkin bilang, wah ini jangan-jangan nanti dianggap Kampus Biru itu menolak ayah. Ayah siapa yang mau ditolak gitu. Nah, kembali ke statement ini. Kalaupun kemudian dikatakan ini jawaban UGM, ya kan UGM menjawab. Baca silahkan komentar yang ada persis di bawahnya YouTube-nya resmi UGM itu. Mostly hampir semuanya itu kemudian saya sedih saya di situ ya. Saya tuh tetap sayang kepada UGM. Hampir semuanya mencaci maki apa yang dilakukan oleh UGM. Ya gitu, karena menyatakan UGM kok cuma sekelas gini. Ada juga komentar yang kok sekelas kayak humas kecamatan saja gitu ya. Kok ada, padahal itu sudah kalau itu dulu sekali lagi mungkin orang masih maklum Mas Refli. Tapi karena itu baru dilakukan sekarang dan kesannya tuh yang lain sudah sedemikian advance gitu ya. Ini masih jalan di tempat dan tidak menjawab apa-apa karena yang disampaikan itu yang sudah lama disampaikan gitu, dan bahkan membantah tapi tanpa fakta. Misalnya dia membantah ada lembar ujian ujiannya itu ada gitu. Loh kalau ada, ini aneh lagi. Kenapa pada saat Barreskrim tidak ditampilkan? Mana yang bohong? Yang pada saat Barreskrim atau pada saat ini? Jadi artinya di sini tuh kebohongan-kebohongan yang ditampilkan yang makin ditutup-tutupi itu makin kacau. Jadi kesan saya ya, sekali lagi ini penilaian saya. Ini UGM aduh sayang banget. Dan ada satu lagi yang penting. Pada saat si Prof Ova itu menyampaikan, kayaknya UGM akan menyiapkan satu strategi yang menurut saya strategi yang kurang bagus ya gitu. Kenapa? Pada menit ketiga lebih 55 detik ya gitu. Ova mengatakan hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM termasuk pemanfaatan dan perlindungan terhadap ijazah merupakan, dia menekankan ini, tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni.
Artinya apa mas? Dan semua pemirsa Era Channel. Artinya ini UGM kayak mau lepas tangan. Gitu loh, kayak mau lepas tangan, dan itu kalimatnya persis ya. Gitu. Pada menit ketiga 55 detik. Lepas tangan, jadi seolah-olah, dan itu pun dicontohkan oleh Profesor Wening pada video podcast yang UGM menjawab. Dia mencontohkan, coba kalau ada misalnya ijazah di Inggris gitu. Mungkin untung dia nyebutnya Oxford. Kalau dia nyebutnya Bradford, nanti bisa blepot nanti. Ada yang ayah yang disebut menolak ayah itu makin nolak lagi nanti gitu. Dia mengatakan ada ijazah di Oxford, kemudian tiba-tiba itu dicetak lagi, Oxford tidak bertanggung jawab kan. Jadi di sini kayaknya ada satu skenario yang mau jalankan, nanti seolah-olah ijazahnya hilang, kemudian dicetak lagi. Itu pun tetap salah. Ya, ijazah itu kalau hilang nggak boleh nyetak lagi gitu loh. Ijazah kalau hilang tuh harus keluar yang namanya surat tanda pengganti ijazah, dan itu harus ada keterangannya, harus ada hilangnya kapan dan laporan. Dan menariknya titik-titik atau poin-poin atau batu-batu lonceng yang bisa dipakai itu misalnya ketika dia daftar wali kota, ketika dia daftar Jakarta. Kalau ternyata itu sudah pernah ada yang hilang, nah maka kapan itu muncul ijazah yang baru itu yang dicetak lagi, itu yang ada. Tapi yang jelas kesimpulan saya sederhana, tolong baca saja komentar yang ada di bawahnya YouTube-nya UGM. Itu aja udah. Itu udah menggambarkan komentar masyarakat terhadap kekatroan atau kekonyolan. Sekali lagi, sebagai seorang alumnus asli ya, itu lulusan ya, saya nggak pakai alumni lagi lah, lulusan S1 dan UGM asli, Mas Refli juga ya gitu. Saya sangat menyayangkan kenapa Humas UGM atau tim komunikasi UGM malah menjebloskan, kalau menurut saya ya, malah menjatuhkan ya, sehina-hinanya ya rektor dan jajaran rektorat dengan hanya membuat video sekualitas humas kecamatan kalau kata Pak Lukas ya pada podcastnya dia gitu kan. Itu podcast itu semacam podcast dia bikin ya? Yes, gini, keterangan pers ya. Keterangan pers. Oke. Ya bentuknya kayak podcast. Jadi ada penanda tangan, ada wawancara ya, namanya siapa itu ya? Ada wawancaranya satu ya, tadi sudah saya sebut. Kemudian ada 3 orang yang lain. Jadi artinya dia tapi dibuat, harusnya kan dialog itu hidup. Dialog itu kaku sekali. Direncanakan. Sangat direncanakan, pertanyaan dan jawabannya, dan tampak sekali di tengah-tengah itu banyak banget editing gitu. Di-cut, sambung lagi. Di-cut, sambung lagi. Terutama pada statementnya rektor. Masa hanya untuk membuat di bawah 5 menit saja, itu editingnya ya, cut-nya tuh banyak banget gitu loh. Jadi kan ngapa gitu. Ini aja langsung nggak usah cut kan harusnya kan berpikir dengan apa yang dikatakan tuh apa yang dipikirkan, bukan apa yang dia baca gitu loh. Rektor itu menyampaikan 10 poin dan semuanya baca. Gitu. Jadi Mas Roy ya, Mas Roy mencium nggak ya sebenarnya UGM sedang terlibat sebuah skenario untuk exit ya kan, atau escape clause dari kasus ini. Betul. Yang membuat diri UGM aman. Tapi juga tidak diserang oleh kekuasaan yang pernah melindunginya. Itulah kalimat, sekali lagi saya ulangi, kalimatnya yang dikatakan oleh Profesor Ova di menit ketiga lebih 55. Buktikan kata-kata saya sama persis. Hal-hal yang terjadi setelah proses pendidikan dan kelulusan tahun 1985 di UGM, termasuk pemanfaatan dan pelindungan terhadap ijazah, merupakan, itu ada penekanan dia, tanggung jawab yang bersangkutan sebagai seorang alumni. Kalimat itu ada. Gitu. Oke. Ya. Dari sana ya, ada spekulasi yang berkembang. Ya. Ini saya sekalian lagi minum ini ya. Kenapa saya minum ini? Karena Mas Lively sesuai dengan baju yang saya pakai. Nah, ini ya. Laki-laki kalau ketemu susu, soda, itu akan gembira, sama seperti minuman ini. ini soda, kalau ketemu susu akan gembira. Tapi UGM lagi gak gembira ini namanya Mas gitu, lagi dalam tekanan. Karena bukan ketemu soda, tapi ketemu Tifa. Ketemu Tifa gitu loh. Jadi ada satu skenario ya, atau satu hal yang, silakan. Satu hal yang saya sempat pikirkan. Apakah mungkin sebenarnya
ada ininya. Skenario. Ijazah Jokowi ini, ya kan? Diberikan tahun 85, tapi dilalanya hilang. Atau ini mohon maaf ya, Iya. atau dia nggak pede Nah, dengan ijazahnya pada waktu itu. Padahal kan di ijazah itu nggak ada nilainya ya. makanya jelas banget. Ya, tetapi kan bisa jadi ada orang yang kemudian tiba-tiba ngoper-ngaprek gitu Ya. kan. Mungkin ada persyaratan, Ya. ada requirement dan lain sebagainya. Nah, itu satu skenario ya, Betul. satu pemikiran. Betul. Ya. Pemikiran lain adalah memang tidak pernah ada ijazah S1-nya gitu Ya. ya. Karena menurut saya, ini kita sambil diskusi Mas ya. Iya, iya betul. Apa yang dilakukan penelitian oleh Mas Roy, kalau itu terkait dengan ijazah yang pernah diupload Dian Sandi, Ya. atau pernah disampaikan Dekan Sigit Sunarta, termasuk juga reuni rekan-rekan Ya, yang reuni-reunian itu ya. dan terakhir Bareskrim Mabes Polri, Ya. itu kan ijazah yang sama ya, kurang Betul. lebih. Iya, iya. Penampilannya sama Ya, penampilannya ijazahnya. sama. Ya. Nah, itu bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan bahwa Jokowi lulus atau tidak lulus. Betul. Iya. Jadi, tetapi kalau itu yang menjadi patokan, Mas Roy Kenapa? sudah menyimpulkan Sudah bahwa itu adalah tidak- rekayasa. rekayasa. Tidak, iya karena Gitu. karena kalau itu yang tampil, ya. Kalau misalnya punyanya Dian Sandi yang itu habis yang diupload ya maksudnya, itu kan dikatakan oleh Jokowi itulah ijazah saya, Iya. ya. Kalau dia tahu betul bahwa itu ijazahnya, maka ijazahnya yang diupload oleh Dian Sandi itu satu, Ya. tidak memiliki watermark UGM, nggak ada. Emboss pada tanda tangan rektor Prof. Yaakob juga nggak ada. Iya. Ya, artinya itu nggak bisa dikatakan. Kalau saja itu ternyata memang yang benar seperti itu, maka saya, Dr. Resmond dan Dr. Rifa sudah sepakat menyatakan bahwa itu adalah ijazah yang tidak otentik atau tidak benar. Apalagi kalau kita lihat skripsinya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, skripsi yang tidak ditandatangani oleh penguji yang sah, yang konon katanya pada saat konferensi pers di UGM Jawa itu ada. Tapi kan kalau ada dan tidak diikutkan dan tidak diumumkan juga oleh Bareskrim, ini kan menjadi pertanyaan. Harusnya jujur, Bareskrimnya jujur, UGM-nya juga jujur tampilkan. Bukan kemudian kekhawatiran saya Mas, Iya. ketika itu ditampilkan di Bareskrim belum ada, kemudian ketika kami kritik lah dibuat sekarang. Iya. Dibuat dan disusul-sulkan. Contohnya lembar pengujian itu jelas-jelas tidak ada pada pertemuan tanggal 15 April 2025. Saya mendapatkan langsung dari tangan Profesor Wening, ya. Jadi Prof Wening, Anda yang menyerahkan itu ke saya. Kemudian di situ ada Dekan Sigit Sunarta juga ada di situ. Disaksikan oleh belasan orang. Yang itu adalah konon kata teman-temannya, ya. Itu jelas betul tidak ada lembar pengujiannya dan tidak bisa menjawab waktu itu. Kalau saja waktu itu misalnya dijawab langsung waktu itu, oh itu dulu memang nggak ada. Contohnya mana? Ini. Mungkin kita bisa percaya Mas Refli, ya kan? Nggak ada waktu itu, agak kaget gitu kayak, oh nggak ada. Nah, jadi kan aneh gitu. Jadi artinya jawabannya baru kemudian muncul beberapa saat kemudian, ketika kemudian malah dikumpulkan beberapa skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya juga. Katanya itu ada puluhan. Pertanyaan saya begini, kenapa kita harus menurunkan kualitas untuk menyamakan dengan kualitas yang tidak ada lembar pengujiannya? Saya sangat yakin skripsi yang ada tanda tangan lembar pengujiannya itu ribuan Iya. dari lulusan UGM asli. Ini kan mengingatkan kita pada orang yang konyol itu, yang namanya si Pritz itu ya. Ya itu Pritz Alor. ya, si Emprit itu ya. Itu konyolnya kan hampir sama kayak konyolnya si Plester itu. Pada saat acara rakyat bersuara, itu kan kejadian. Iya. Ketika kita bilang kalau ijazahnya Jokowi itu fotonya di atas cap, Iya. dia ketika datang ke acara itu bawa ijazahnya dia yang S2. Konyolnya dia menghapus, dia berusaha menghapus capnya dia Oke. sebelumnya. Saya lihat tuh di belakang. Iya. Ini kan konyol banget. Ada orang yang mau merendahkan kualitas atau malah membuat ijazahnya itu tidak berlaku gara-gara dihapus. Hanya untuk menyamakan ijazahnya Jokowi. Tidak. Nah, itu. Dia ingin masuk dalam lingkaran kenikmatan. Nah itu. Jadi dia kemudian memaksa. Itu waktu itu saya
dapat langsung dari Mas Aim, maksa naik ke depan. Dan dia mengancam, kalau saya enggak, nanti saya akan gini-gini. Terus Aiman sempat konfirmasi, Mas. Iya. Mas Roy ini gini-gini. Terus saya lihat, oh masih ada capnya. Oh, Naik, suruh naik. Oke. Begitu saya naik, langsung saya, mana yang katanya nggak ada? Ini masih ada capnya. Terus dia lihat, oh iya masih ada. Jadi apa? Dia di tempat yang agak gelap, Mas. Iya. Nggak kelihatan. Oh, dia oke. berusaha ngapus itu, kayaknya Kacau banget kalau begitu ya. Lah iya tak? Ciri-ciri termul begitu. Iya kan, terus ngasih ke depan, Iya. kelihatan pakai sinar yang sangat jelas itu, kelihatan masih capnya ada. Ini loh, kok konyol banget. Harusnya kalau orang yang apa malah itu kan dia harus membuat dengan standar lebih tinggi. Nah ini sama dengan penjelasan dari apa kemarin UGM menjawab, justru malah menjawab bahwa di situ adalah menyamakan dengan standar yang salah. Sekali lagi UGM harusnya standarnya itu dipakai standar yang benar, bukan standar yang salah. Bilang kalau lembar pengujiannya itu terpisah. Bilang kalau sudah ada berita acara. Berita acara itu tidak berfungsi apa-apa kalau aslinya tidak ada. Contohnya gini, misalnya ada orang menyerahkan sesuatu yang disebut itu dokumennya. Yang ada hanya tinggal berita acaranya. Sama mana dokumen asli sama berita acara? Itu loh. Jadi kemarin disebut berita acaranya ada ketika ujian itu. Tapi mungkin juga mereka sudah mulai membuat berita. Jadi artinya sekali lagi, penjelasan panjang selama 33 menit dan tanpa satupun ditunjukkan dan mereka mengatakan semua itu adalah private. Ini konyol sebagai sebuah universitas yang katanya memperoleh predikat nomor 2 di Indonesia. Saya benar-benar menyayangkan, apalagi saya termasuk orang yang dulu menyusun naskah akademik, termasuk menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 30 April 2008, dan ketika itu mulai dijalankan 30 April 2010, Mas, saya ada di Komisi 1, saya anggota Komisi 1 DPR yang mengawasi dan menjalankan, bahkan juga ikut membentuk PPID di setiap itu. Artinya sayang banget lah UGM ini menggunakan tata cara atau konsultan komunikasi yang salah besar. Prof. Ova, saya benar-benar saya tuh sayang kepada UGM dan saya tuh menghormati Anda gitu. Tapi Anda justru sedang menjatuhkan diri Anda sendiri. UGM justru sedang dihinakan sehina-hinanya oleh justru jawaban kemarin itu. Itu, Mas. Iya, ada dua kemungkinan lagi ya, bahwa UGM ingin menghindar, lepas tangan. Ya, dengan statement tadi itu. Dia tidak mau lagi ngapa-ngapain. Tapi ada statement yang justru kita berpikir bahwa UGM sedang provide hal-hal yang dipertanyakan oleh Suryo dan kawan-kawan. Betul. Itulah. Betul. Artinya gini, tantangan saya. Kalau memang itu dari dulu ada, kenapa pada saat Bareskrim itu nggak ditampilkan? Inilah ketidaktransparan dan ketidakjujuran. Dan dari dulu kan yang namanya ijazah pembanding itu kan katanya ada, ya kan? Tapi kan faktanya, saya sudah berani sampaikan juga di channelnya Bang Refli kan gitu. Ijazah 1115, 1115 milik Fronojiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 milik Sri Murtinis. Itu bukan hanya saya loh ya. Topi Merah juga melakukan. Dr. Resmond juga melakukan. Satu lagi orang ITB juga melakukan, ya gitu. Yang inisialnya MA itu. Mystery guest. Mystery guest. Jadi artinya kami pun siap di challenge, dan sampai dengan saya penerbitan buku Jokowi's White Paper ini pun juga siap di challenge. Bukan hanya kemudian dicoba dipatahkan dengan hanya narasi-narasi. Oh itu nggak bisa, oh itu begini. Kemarin kan juga ada di salah satu TV ya, gitu ketika diundang di iNews juga di acara interupsi. Dr. Resmond di challenge oleh orang yang ngakunya pakar ya, pakar abal-abal itu ya, gitu, yang dari Jogja juga itu, dari UGM, inisialnya JS ya. Saya nggak usah sebut namanya lengkap, nanti dia ikut ngetop kayak si Prits itu ya gitu. Nah itu kan mau numpang ngetop itu atau nunggu jabatan komisaris. Soalnya ada banyak komisaris yang harus dicopot ini sekarang. Satu komisaris yang dipakai oleh Silvester, ya, atau dua komisaris yang kemarin kena itu bukan komisaris, itu udah wakil menteri ya. Tapi kan ada juga komisaris yang sebenarnya orangnya TSK lagi, harusnya tersangka karena dia melakukan penistaan agama tahun 2015. Yang itu sudah sempat tersangka, kemudian di SP3 dengan kekuatan, tapi kan sudah dianu lagi. Inisialnya AA lah, kita nggak usah ngomong belakangnya Armadillo lah.
Kok Armadillo? Armageddon. Armageddon. Ya itu nggak usah, nanti ngikut ngetop dia, gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya Mas Roy ya, kita berasumsi bahwa penegakan hukumnya ini fair. Ya, asumsi kita. Asumsi ya. Ya. Kalau begitu UGM berpotensi terlibat kejahatan dong. Itulah sedihnya. Gitu. Ya. Karena kenapa saya bilang terlibat kejahatan? Memang nggak bisa kita bilang UGM secara keseluruhan. Iya. Tapi kalau yang terlibat itu rektor, itu kan nggak bisa lagi dibilang oknum. Betul, itu sudah puncak Sudah tertinggi, representasi kan? dari UGM. Enggak, rektor masih belum tertinggi, Mas. Oh, majelis wali amanah. Iyalah. Ya, tapi majelis wali amanah kan tidak menjalankan fungsi-fungsi hukum kayaknya. Betul. Karena Iya. biasanya yang mewakili keluar ke dalam Itu dalam hal rektor. urusan hukum kan rektor. Itu rektor. Majelis wali amanah biasanya cuma cari duit Iya, doang dan rektor biasanya. itu kan tidak hanya sendirian, dia kan dibantu para WR ya, para wakil-wakil rektor itu yang harusnya menasihati dia lah. Atau saya sebenarnya lihat gini loh, Mas. Ketika kampus UGM di bulan September tahun 2024 lalu, ya, di tempat yang Balerung, tempat yang sangat waktu itu berani meneriakkan kepada Jokowi, ya, tentang apa-apa yang dilakukan. Itu saya hormat betul. Di situ nampak betul ada Prof Kuncoro, masih ada. Kalau istilahnya orang masih sebelum jadi termul gitu ya gitu. Ada Ari Sujito, ya, itu selaku wakil rektor juga, ya. Dan yang sampai sekarang masih konsisten, Prof Sofian Effendi juga ada di sana. Gitu. Itu kan bagus, kita hormat banget itu. Dan itu kan harusnya beliau-beliau itu, para profesor itu kan bisa mengingatkan kepada rektor gitu loh. Kenapa rektor harus terjebak atau kenapa harus melakukan hal kayak gini? Saya benar-benar sangat menyesalkan, ya gitu, menyayangkan dan ya sedih saya. Itu masih sedih membaca komentar-komentar banyak sekali yang ada itu, dan sekali lagi mostly loh, sebagian besar itu malah ya saya tidak sampai hati untuk mengatakan menghina ya, tapi menyalahkan UGM dengan membuat statement itu. Jadi ada dua statement, satu dari rektor yang nggak sampai 5 menit ya, sekitar 3 menit sekian atau 4 menit. Yang satu lagi 33 menit, tapi itu zong. Ya, itu tidak bernilai apa-apa. Sekali lagi selaku bukan alumni lagi ya, selaku lulusan asli UGM S1 saya dan kira S2. kita nggak bilang lulusan ya, pemegang ijazah asli ya. Pemegang ijazah asli. Resmi soalnya, kalau itu. Ya kan ya, bingung kita soalnya. Pemegang ijazah yang tidak asli. Ada pemegang ijazah yang diakui. Tapi belum tentu. Itulah konyol. Oke, Mas Roy, itu bagian pertama ya. Nah, bagian kedua ini saya mau bicara tentang Jokowi's White Paper. Oke. Ya. Ini ada Jokowi's White Paper, ada bukunya nggak ini bawa? Nggak ya, belum ya? Oh, nggak, contohnya kagak ada. Contoh kaosnya nggak ada juga. Ada kertasnya tadi, ada kertasnya. Sebentar. Oh, kertasnya mana? Kun. Oh, ada. Tolong jikoke mapku mau. Oke. Ya, mohon maaf ya. Nah, jadi untuk Jokowi's White Paper Jadi ini contoh bahwa kami itu tidak merekayasa ya. Ya. Gitu. Jadi ya karena belum siap, tak ambil dulu dari kendaraan. Dan ini juga tidak direncanakan juga. Ini yang lengkap, Pak. Yang kita kan? rencanakan cuma makan mie Acehnya aja. Oh, yang lengkap mana? Oh, Lengkap mana ini? Lengkap ya. lo iki opo iki? Apa bedanya? Bedanya apa ini? Ada cumi lain. Oh, ada Yang ini? Ada cuminya. Enggak ada. Loh, justru saya pengen cumi. Kau kasih cumi. Nah, iya. Tambah cumi, tambah lengkap jadinya. Ini Mas, ini penting ini. Ini namanya untuk menurunkan asam urat. Iya. 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 Menurunkan cepat sampai ke kaki. Dan dulu ya, Ya. desa itu menghasilkan sing plastik, sing map plastik sing ning sebelah kanan lho, ning depan kursi depan mepet. tuh kelihatan tuh Mas Roy kalau lulusan UGM. Bahasa Jawa dia, bahasa Jawa. Jadi Ya. dulu teman waktu saya KKN Ya. itu di desa yang menghasilkan melinjo. Betul. Tiap hari makan melinjo. Tapi aman. Ya karena waktu itu masih mahasiswa gitu. Ya, ini yang Kalau lengkap. sekarang kita tidak tahu ya, Ya. tapi makan aja lah. Ya, kan? betul. Nah, tinggal tunjukkan. Ini Mas. memang terus terang bukan buku aslinya. Ya. Ini adalah resume ya, Oke. atau abstrak dari bukunya. Karena apa? Karena kalau buku aslinya kan 700 halaman. Ya. Ini hanya 50 halaman. Oke. Yang saya bawa. Tapi covernya begitu ya. covernya seperti ini.
Covernya Oke, ada so, seseorang yang kita nggak tahu siapa dia, Dekatin Mas Roy sedikit. yang bersembunyi di balik ya. ijazah. Oke, Jokowi's white paper ya. Ya, Kan? Tapi saya lebih suka sih sebenarnya kalau bukan white paper ya, tapi black paper. black Kalau paper. black paper nanti stick. Bukan paper tapi black paper. Ini justru ya artinya apa? Artinya white itu adalah warna tulang kalau kata Dokter Tifa. Oke. Jadi artinya kalau kita itu di depan itu kan kotor. Kotor kalau kulit ini dibuka, Ya. itu kan ada urat-uratnya, ada lapisan bawah kulit. Nah Ya. itu juga masih kotor. Tapi kalau dibuka terus, Dan dibedah, tulang adalah putih. Oke. Jadi Tulang kita ingin kalau warna kulitnya hitam tetap putih tulang. Oh tetap putih. Gitu. Jadi Berarti itu benar maksudnya. dong, lagu itu putih tulangku merah darahku. Oh iya, Gitu. ini untuk membersihkan juga maksudnya adalah untuk membersihkan segala kekotoran yang telah terjadi yang diperbuat oleh ya saya nggak tahu oleh siapa orang yang pegang ijazah ini kali ya. Oke. Nah, Mas Roy ya. Ya. Itu kolaborasi 3 orang ya. Ya, ada di sini. Ya, kolaborasi. Ini 3 mohon orang. maaf, ini terpaksa ditulis dengan titel lengkap. Tadinya kami hanya mau nulis RRT saja tadinya. Roy Rismontiva. Tapi mostly juga, Mas dan pemirsa RH. Tulis dong gelarnya gitu. Sekolah capek-capek kok nggak ditulis. Oke lah. Oke. Ya, kami tulis gelar kami. Asli loh ini semuanya. Oke. Gitu. Iya. Kalau saya usulkan bagaimana kalau minta pengantar Pratikno? Kan mantan rektor UGM kan? Iya. Harusnya kan bangga dengan karya ilmiah Betul. 3 mahasiswa UGM, 3 Iya, alumnus UGM. Heeh. Ya lebih baik itu jawabannya senyum saja deh gitu. Ya gitu karena kalau itu kemudian benar-benar dilakukan ya mungkin ada yang tersenyum kecut tapi ada juga yang kecut-kecut sambil tersenyum. Oke, Mas Roy ya. Ya. Buku ini kapan di launching? Oke. Kemarin kan di Jogja. Alhamdulillah itu sudah soft launching. launching, Ya, ya. waktu Bang Refli juga hadir. Ya. Itu kan soft launching di Ya. University Club. meskipun itu di Tempat kafenya. apa namanya di kafenya gitu ya gitu. Insya Allah ini akan di launching. Boulevard Cafe, Ya, Boulevard. pada tanggal 29. Itu koreksi waktu di juga. Boulevard Cafe itu sambil menyanyikan I don't know. Wah, iya. Oke, silakan. Sambil lihat foto ini boleh nggak? Boleh. Oh iya, luar biasa nih. Ini keakraban yang apa istilahnya? Kemesraan ini Kemesraan. jangan Ini belum cepat lama loh ya. berlalu. Ya, Prof Tek, ini belum lama. Ya. Jadi ini ketika kita ada jagong ya, kondangan salah seorang yang menikah itu adalah putra dari lulusan UGM juga. Oke. Dan kita datang. Gitu. Nggak apa-apa. Secara pribadi saya tetap baik dan saya tetap Ya. menghormati yang bersangkutan. Ya gitu. Tapi ya kalau ada kritik ya kita pasti kritik Ya. gitu kan gitu. Kan- Nah, Saya juga mengkritik walaupun saya pernah staf khusus Pratikno 4 bulan. 4 bulan. oh betul. Iya, berhenti setelah itu. Insya Allah kali lagi kalau soal launching nanti grand launching dari Jokowi's White Paper ini itu akan kita lakukan pada tanggal 29. Jadi sekaligus ini update teman-teman bukan 27 karena kalau 27 itu kurang pas kurang pas waktunya karena kita juga harus menyesuaikan dengan berbagai acara yang ada. Bukan kurang pas wetonnya bukan ya? Oh bukan, enggak. Ini enggak ada hubungannya kalau 27 katanya itu hari Rebu nanti ada yang suka wetonnya Rebu. Iya. Enggak lah, enggak. Ini enggak ada hubungan kayak gitu. Karena apa? Sekali lagi, kan banyak banget kemarin ketika di acara-acara talk show ya. Iya. Banyak bilang, "Oh, itu bukunya isinya sampah. Itu bukunya isinya pertanyaan saya sepele. Udah pernah baca belum bukunya?" Belum. Belum baca. Padahal kalau itulah khas termul ya. Padahal kalau Anda baca, buku ini jelas banget mengawali dari depan. Siapa yang membuat buku ini siapa yang buat kasus ini meledak? Ya dia sendiri. Kausa primanya adalah dia ketika tahun 2013 pada tanggal 28 Juni ya. Itu 28 Juni itu kelahirannya Sandiaga Uno. Oh iya dah. Tapi yang hebat itu adalah ya, tanggal itu adalah ketika ada diskusi. ya tanggal 18 Juli kelahiran Mas Roy. Tanggal saya 18 itu Juli. pengumuman yang konon katanya Yang konon diterima ada di Tianan. yang perintis satu ya, begitu ya. Tapi saya mencari koran ketika tanggal ulang tahun itu nggak ketemu. Di Jogja udah disita semua korannya. Ini juga termasuk merampas hak publik juga loh. Masyarakat. Apa salahnya koran? Gitu loh. Dirampas dan apa salahnya koran itu dirampas 3 bulan satu bendel. Itu kan aneh gitu.
Jadi mulai dari seminar memimpin dengan hati inilah. Oke. Semuanya itu berawal ya gitu. Ketika waktu itu saya nggak mengatakan secara bercanda karena itu di kampus. Nggak boleh orang di kampus bercanda. Iya. Prof Mahfud mengatakan IPK-nya 3,8, kemudian Jokowi mengatakan IPK-nya di bawah 2. Dua aja nggak nyampe Dua katanya. dia nggak nyampe. Itu dikatakan kalau saja misalnya dikatakan kan bercanda waktu itu. Nggak bisa satu itu di kampus. Yang kedua, kalau dia salah, kenapa nggak diralat selama belasan tahun sampai dengan sekarang? Harus diralat dong. Tapi yang ditemukan pula memang tidak di bawah 2 ya, tapi di atas 2 sedikit. Enggak, katanya 3, Tapi yang 122 SKS kan 2,05. Iya, 2,05 memang. Tapi ada tambahan 88 SKS. Itu dari mana kok bisa? Iya, panjang banget jadi. Kok bisa SKS-nya melebihi? Itu sudah sarjana utama itu kalau segitu dulu ya. Dulu namanya sarjana utama kalau magister itu. Jadi sekali lagi, buku ini sangat-sangat komplit, Mas. Meliputi juga ada analisis elak, juga ada analisis yang baru yang kemudian kita baru sampaikan di buku ini. Misalnya analisis yang namanya luminance gradients. Oke. Luminance gradients artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa itu lintasannya tidak ada pada flash fotonya dan juga tidak ada tidak ada emboss ya, tidak ada emboss yang terjadi. Jadi luminance gradients itu bisa nampak dalam ijazah itu. Gitu. Nah ini luminance gradients. Oke. Ya. Itu menunjukkan apa itu? Ini menunjukkan bahwa pas foto itu menempel di atas cap. Oke, kelihatan betul. Kelihatan Coba betul. disampaikan, Mas. Kelihatan betul nih. Ini kelihatan betul tuh. Nih. Tuh. Jadi Jelas kan? foto itu di atas dari cap UGM. Cap UGM. Kemudian tidak ada emboss Oke. pada tanda tangan rektor. I Ya, see. nggak ada. Ya, Ini nggak bisa lari dari ini. Iya, Kemudian iya. tidak ada juga yang namanya watermark. Watermark itu harus ada. Iya. Nggak boleh nggak ada. Jadi kalau kita bicara disclaimer, Mas Roy, apa yang Mas Roy teliti Ya. itu subject to Dian Sandi. Dian yang Sandi. diupload Dian Sandi. yang diupload Dian Kenapa Sandi. kita berani melakukan penelitian terhadap yang disebut Dian Sandi? Dian Sandi juga nggak bisa lari dari ini. Karena apa? Karena dialah yang pertama kali mengatakan bahwa ijazahnya asli. Biar kalian Biar kalian ini kalimatnya pun ada di sini. Jadi kita nggak makan lari dari sini. biar kalian tenang apa itu? Ya, biar kalian tenang liburannya. Liburannya. Ya, gitu. Kemudian ini saya upload yang asli. Nah, gitu. Nah, ini ada di halaman 20 ya. Ya. Unggahan ijazah Jokowi berwarna di X. Nah, ini. Ini. Oke. Tolong, Buat silakan. yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Yang asli. Justru Dia bikin nggak tenang jadinya. Kan? Betul. Kalau Malah nggak tenang yang pelaku. iya pelaku. Kalau dia memang mengupload yang tidak asli, berarti ini bohong. Iya. Ya, dia pantas dikenakan di pasal 32 dan 35 itu. Tapi Itu, yang ya. menjadi masalah adalah Mas Roy, Pak Jokowi tidak membantah ini. Tidak membantah. Lalu setelah Dian Sandi Barreskrim upload, ya. membuat Tampilan press itu, conference press pada conference. tanggal 22 Mei, Ya. Dian Sandi kan ke Solo kan? Betul, ke Solo menghadap dan kemudian dia katanya dimaafkan atau apalah. Karena Ini dia minta maaf karena mengupload tanpa izin. betul. Tapi tidak dibilang bahwa itu bukan yang aslinya. Iya, mau dimaafkan atau tidak, pasal 32 dan 35 harusnya berlaku gitu loh. Oke, sekarang jadi nggak bisa pertanyaannya, itu. Mas Roy ya. Buku white paper ini, Ya, karena kasihan Mas Roy. ini nih. Nah. Ini ijazah yang ditampilkan oleh Barreskrim. Barreskrim. Dan ini tidak mungkin palsu. Ya, Ini pasti fotokopi dari yang asli. Karena Betul. kalau enggak, Barreskrim penyebar hoax dia. betul. berarti. Dan saya juga punya bukti Iya. lagi yang digunakan untuk di KPU itu. Nah, itu nanti kita bongkar aja. Yang mana itu sebenarnya? Oke. Ya, kenapa, Mas? Oke. Ya. Sebelum minyak dingin nanti. Iya. Soalnya saya sudah selesai makan Selesai, mie-nya. iya. Habis sudah saya. Betul. Karena memang mie Acehnya enak. Iya. ya kan? Tidak sia-sia kita di atas pukul 00 ini Betul. masih Kita beredar masih di daerah Depok. beredar. Depok atau Jakarta ini? Bukan deh, pasar minggu. nih. daerah pasar minggu. Saya lupa tadi saya pikir kita ke luar Jakarta, Enggak. masuk Jakarta udah ya. Ini di daerah yang namanya Pol Tangan. Oke. Pol Tangan.
Nah, gitu lah. Apa Mas tadi pertanyaan terakhirnya tadi? Pertanyaan terakhirnya Ya. adalah, ini banyak orang Heeh. yang nanya, Ah, kalau misalnya mau memesan buku kan pre-order kan? betul. Ya. Ini kemana? Ada nomor handphone Ya. yang itu dan kemudian tapi itu mohon dicermati ya dan Ya. juga supaya tidak ada orang yang memanfaatkan bahkan nanti menipu. Ya. Ya, Anda harus hati-hati. Konfirmasi langsung saja kepada Dokter Tifa ya. Dan karena di antara kami itu yang kemudian ngurusin ini urusan marketingnya adalah Dokter Tifa. Dokter Tifa punya satu staff yang nanti dia akan atau satu teman lah yang itu akan ada sekaligus juga nomor rekeningnya. Oke. Jangan sembarang Anda ngirim uang ke Ya. nomor rekening yang kemudian ternyata tidak sama dengan itu. Ya, jadi nomor rekening itu namanya siapa? Aduh, saya lupa namanya. Karena nomor rekening itu penting namanya. Mbak Komaria Widya Stuti ya. Oh, nah. Komaria Widyas Tuti. Oke. Oh, Ya, itu nggak yakin ya? Pasti. Oh, Oke. pasti. Ya udah. Namanya Komaria Widya Stuti. Ya. Ya, Jangan sampai kemudian ngirim ke nomor rekening lain. karena kalau ngetik nomor tuh bisa aja keliru. Iya itu. Yang Jadi- penting namanya dulu. Ya, betul. Nah, Betul. tapi Mas Roy ya RH Channel mau membantu juga walaupun Terima kasih. walaupun apa? Rohmah Widyastuti. Oh, Rohma Widya Stuti. Nanti mungkin bisa ditulis Ya. pada keterangannya Ya, di namanya channel. Rohma Widya Stuti. Tapi kalau Anda bingung ya kan, Anda tuliskan saja di komentar RH Channel Betul. setiap ada Ya. live RH Channel. Dan yang penting Anda bisa dihubungi kembali. Ya. Ya. Nah, jadi kalau Anda bisa dihubungi kembali nanti Itu akan panitia akan ya, panitia. nanti kami Ya, akan marketing akan sampaikan nomor teleponnya. kesana. Betul. Telepon Rohma Widya Stuti ini ya. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi biar dia bergulir Terima terus. kasih RH dan juga Ya. teman-teman sekali lagi jangan kemudian ada yang memanfaatkan ya kemudian numpang. Ini yang numpang udah banyak. Oke. Termasuk si Pritz itu numpang ya. Pakar abal-abal itu numpang. Pakar abal-abal itu datang loh pada saat soft launching. Udah enaknya duduk Oke. di depan gitu, tapi ya diusir dia akhirnya karena nutupin kamera-kamera wartawan. Mas Roy, ini Ya. ada pesan sedikit Mas Roy bisa bacakan. Oke. Ya kan? Ya. Nih, Apa itu? ini terlalu terlalu dekat. Apa? Nah, bacakan Mas Roy. Oke. Kita melalui restoran resmi ya Bang. Ya. Pembelian Bang. Ya. Oh iya. Ada beberapa Pak, untuk pemesanan PO buku ya bahwa kami tidak punya bohir. Itu jelas ya. Iya. Nih buktinya kami nggak punya bohir itu bayar ini lah. Kami nggak ke restoran mewah stick gitu nggak ya. Nanti ketemunya black pepper nanti bukan white pepper. Ya itu atau biasanya kalau nggak black pepper ya apa mushroom. Gitu. Seperti yang sering dituduhkan oleh para termuluk pada kami. Dan hidup kami cukup ngepas saja sehingga agak kebingungan dari mana dapat uang. Makanya kami benar-benar menghitung waktu dan menghitung segala sumber dana yang ada. Alhamdulillah bertubi-tubi sahabat berbondong-bondong juga. Terima kasih ya teman-teman menghubungi admin kami maupun para reseller kami. Kita sedang mencetak 1000 yang pertama, edisi yang pertama. Dan ini yang menarik, 1000 pertama itu kalau nanti dibandingkan dengan 1000 yang kedua, mungkin saja ada agak degradasi. Tapi yang 1000 pertama itu pasti sama. Itulah. Isinya pasti sama, tapi kualitas cetak dan harga bisa berbeda. Oh, samalah, insya Allah sama. Enggak, maksudnya dengan edisi keduanya nanti. Oh iya. Ya. Dan agar dicetak dengan mulus dan cerah. Iya. Tak kekurangan suatu apapun yang termasuk ketika nanti grand launching yang akan Iya. diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus, buku sudah bisa siap di tangan Anda semuanya. Iya. Jadi kami sangat butuh partisipasi Anda untuk membantu perjuangan kami. Silahkan hubungi, nah ini mungkin nomor teleponnya bisa dicatat ya. 0877 0877 259 259 70909 70 909 909 atas nama Mbak Indah. Mbak Indah. Indah ya. Atau 081 081 222 222 07 07 90 90 97 97 Mbak Asti. Mbak Asti. Ya itu. Ini sebenarnya sudah ditweetkan juga di sudah dicuitkan juga di akun X-nya Dokter Tifa. Oke. Ya gitu. Kalau yang kurang jelas Dan jangan khawatir buat pembeli, ini transaksi biasa. Ya. Bukan fundraising. bukan, nggak ada sama sekali Kalau kita fundraising melakukan itu. nanti minta izin dulu dari Iya, OJK ini dan lain transaksi sebagainya. Ini biasa. adalah jual beli biasa. Betul. Oke. Yes.
Mas Roy, Oke. closing statement. Ya. Karena Mas Roy sendiri yang belum selesai makan. Gak apa-apa. Jadi teman-teman, Ya. terima kasih atas semua doa dan Oh, ya, ada supportnya. satu lagi, Mas Roy. Ya, ya apa-apa. Grand launchingnya di mana nanti Nah, rencananya? grand launching nanti tunggu kabar kabar dari kami ya. Oke. Ha-ha. Apakah mereka yang membeli ini Ha-ha. Boleh bisa hadir. datang dan boleh hadir? Boleh hadir untuk dan ngambil bukunya langsung? betul, boleh ngambil dan langsung karena insya Allah itu sudah ready ya Nah, pada hari grand launching. apakah ya. akan ditandatangani oleh Nah, itu Ban. Karena kalau soal tanda tangan kami kemarin sudah tanda tangan lebih dari setiap eksemplar pada 24 ya sampai dengan 1000-an halaman aja bisa. jadi ya. tanda tangannya di Polda Metro aja. Tapi masalahnya enggak, saya punya ini, punya ide. Ah, Bagaimana kalau misalnya ya, ada edisi lelang? itu bisa kita bicarakan. Ya, yang ditandatangani oleh bertiga. Itu Lalu pemenang- satu-satunya itu. Ya, gitu. pemenang lelang itu bisa berfoto bareng. Betul. Misalnya Ini menarik ya. Nanti mungkin Ya. ada tidak hanya satu, mungkin Ya. ada 5 yang itu very Nanti spesial. RH channel, RH kan biasa Ya. cuma provokasi orang tuh. Atau Untuk kebaikan. atau satu lagi mungkin mungkin bertiga plus satu orang kita minta tanda tangankan di Sumber di Kutai Utara. Bisa juga. Bisa juga. Jadi ada 3 tanda tangan di sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul mau mencari kebenaran, Betul. ya kan? Iya. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Oke, Ya. Mas Roy, Jadi closing closing statement statement. ya. Ya. Terima kasih sekali lagi atas semua doa, support dan apapun yang dilakukan ini adalah satu karya yang benar-benar kita persembahkan untuk kado 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Tanpa ada pretensi apa-apa, ini hanya untuk membuka kejujuran dan kebenaran kita semuanya. Ya, bahwa ada pernah orang yang gambarnya ada di sini, ya, yang itu kemudian kita jadikan judul dari Jokowi Sweat Paper. Dan jangan lupa, buku ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Insya Allah akan terbit lagi edisi-edisi berikutnya karena kami lagi nulis juga buku yang kedua. Oke. Dan buku kedua itu bisa jadi orang yang sama atau bisa jadi turunannya. Ada buku yang lain juga yang ditulis Rizal Fadila. Oh iya, ada buku yang ditulis juga oleh sahabat kita bersama Pak Rizal Fadila dan itu kumpulan dari tulisan-tulisan beliau itu bagus banget dan insya Allah itu juga akan datang juga Pak Rizal pada saat grand launching jadi orang bisa juga mendapatkan atau beli 2 buku sekaligus. Jadi tiba-tiba pas tanggal 29 tuh ada karya Refli Harun. ada, bagus. Tapi benar, ini kemarin ibu-ibu ya termasuk ibu RM itu konon juga menjadi ide untuk kemudian mereka pada menuliskan. Ada yang mau nulis puisi, ada yang menuliskan dengan foto-foto gitu ya. Dan itu akan dicetak juga bagus saya kira. Jadi ini merupakan karya yang buku, saya katakan. Buku jawablah dengan buku, otak jawablah dengan otak. Jangan buku dijawab dengan pasal-pasal palsu ya atau buku kemudian dijawab dengan dengkul ya gitu. Oke. Otak jawablah dengan. Itu ya teman-teman semua. Luar biasa. Thank you. Biasa di luar. Silakan makan Mas Roy, ya kan? Ya, saya belum makan. Oke. Ya. Thank you.